Lembaga Menara Pengawal memproduksi Alkitab di Jepang, di Amerika Serikat, di Brasil, dan di negeri-negeri lain. Bagaimana buku klasik ini dapat menjadi pedoman praktis bagi orang-orang untuk menghadapi problem sekarang? Nota che cosa dice la Bibbia in questo punto, in 1 Tessalonicesi capitolo 5 versetto 3. Alkitab memiliki pengaruh mendidik yang mengubah pikiran, hati, dan tindakan. Alkitab memberikan nasihat praktis dan masuk akal untuk menempuh kehidupan yang bahagia dan memuaskan, namun Alkitab sering tidak dihargai. Do you think the Bible is practical for our day? Well, I have a Bible, but I don't read it very much. Manfaat sejati Alkitab dinikmati oleh orang yang membacanya. Misalnya, Lam di Hong Kong adalah penjudi berat sejak kecil. Alkitab mengubah sikapnya terhadap uang. Saya berdoa kepada Allah dan saya ingat prinsip Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 bahwa cinta akan uang adalah akar segala macam perkara yang mencelakakan. Dan saya sadar dengan mengikuti prinsip Alkitab, saya tidak lagi merasakan tegangnya bertaruh dalam pacuan kuda. Sekarang, keadaan saya jauh lebih baik, dan saya dapat mengasihi orang lain, tidak semata-mata memikirkan uang seperti dulu. Wendy, yang pisah dari suaminya, menemukan kedamaian dalam keluarga dengan mempelajari firman Allah. Saya ingat definisi Alkitab tentang kasih. Kasih itu panjang sabar dan baik hati, tidak mencatat kerugian. Sungguh beda dari pandangan dunia tentang kasih. Dan hal itu sangat membantu kami sebagai suami istri. Karena kami selalu mendahulukan kepentingan pasangan kami. Keadaan kami sekarang jauh lebih baik. Di Brasil, Caesar menempuh kehidupan amoral. Segalanya berubah sewaktu ada yang memperlihatkan Alkitab kepadanya. Pada awal pelajaran, ia menekankan ayat di Efesus tentang kewajiban suami terhadap istri, kasihi istrimu, perlakukan ia dengan baik. Saya merasa terhibur karena inilah yang saya cari. Saya ingin menjadi pria bermoral, saya punya istri yang selayaknya diperlakukan dengan baik karena ia selalu loyal dan tunduk, terpelajar, sopan dan bertata krama. Saya melihat bahwa ajaran moral Alkitablah yang dapat memperbaiki kehidupan saya. Shuko dari Taiwan lumpuh dari dada ke bawah, tetapi ia menemukan kekuatan dalam firman Allah. Mazmur 34 ayat 8 berkata, "Kecaplah dan lihatlah bahwa Yehuwa itu baik." Pesan saya bagi semua penderita cacat fisik atau psikologis, kita dapat teguh dan beriman. Seperti kata Yesus, iman sebesar biji monster pun dapat tumbuh dan memindahkan gunung. Kazuhiro menjadi jutawan dari balap sepeda, tapi ia hampir kehilangan keluarga dan kesehatannya. Namun, Alkitab memberinya norma-norma baru. Saya terkesan oleh ayat di Matius 16 ayat 26. Apa manfaatnya bagi seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Saya pikir
Ya, sekalipun saya bekerja keras tapi merusak diri, dan sekalipun saya dapat banyak uang dan punya kedudukan tinggi, semuanya sia-sia jika saya kehilangan nyawa. Peter yang menempuh kehidupan bejat dan penuh kekerasan memikirkan perubahan yang dihasilkan Alkitab dalam dirinya. Where would I be if I had not studied the Bible? Apa jadinya saya seandainya saya tidak belajar Alkitab? Saya tidak tahu. Mungkin saya sudah mati dan keluarga saya berantakan. Tapi melihat perubahan kami sekeluarga setelah mempelajari Alkitab, kami benar-benar terbantu olehnya. Kini kami bersatu dan kami bahagia. And we are happy. Mercedes meninggalkan senjata dan revolusi karena Alkitab. Hidup saya damai, keluarga saya lebih bersatu. Lenyap sudah kebingungan dan penderitaan yang kami rasakan dulu. Pengetahuan Alkitab membuat kami dihargai, bahkan oleh orang-orang yang tahu latar belakang saya. Mereka takjub melihat perubahan radikal dalam hidup saya. Bahkan di negeri-negeri yang diporak-porandakan kebencian, orang-orang menemukan jalan keluar bagi problem tersulit mereka. Pikirkan situasi politik di Irlandia dan bagaimana pedoman praktis Alkitab dapat memecahkan problem kita jika benar-benar diterapkan. Jika kita benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita tidak memasang bom, kita tidak benci, kita tidak menembak, kita punya kasih sejati. Jadi, sewaktu saya mulai menerapkan Alkitab dan mencoba hidup selaras dengan kata-kata Yesus, mengasihi sesama, ternyata saya tidak lagi membenci orang-orang yang dulunya benar-benar saya benci, orang Protestan dan orang Inggris. Seraya menerapkan Alkitab, saya pun memandang orang secara manusiawi, tidak soal agama dan kebangsaannya. Saya benar-benar belajar mengasihi sesama saya. Di Israel, orang Yahudi dan Arab telah belajar untuk berkumpul dengan damai. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam dan kulit putih hidup rukun. Bukti bahwa problem modern dapat dituntaskan oleh buku klasik ini. Saya rasa Alkitab sangat praktis. Banyak orang menganggapnya buku tua, dan itu memang benar. Tapi isinya tak kalah modern dengan surat kabar manapun. Saya sadar bahwa firman Allah itu benar. Saya tidak pernah berkekurangan. Ada yang mengatakan Alkitab ketinggalan zaman. Itu kata orang. Tapi ia sama praktisnya seperti pada waktu ia ditulis, terlebih lagi pada zaman ini. Ya, Alkitab sekalipun klasik juga adalah buku modern. Jutaan orang di seputar dunia telah menempuh kehidupan bahagia dan punya harapan teguh akan masa depan karena mempelajari isinya. Mereka sendiri telah merasakan kata-kata Alkitab bahwa segenap tulisan kudus bermanfaat. Maukah Anda mengambil manfaat dari buku modern ini?